Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Selanjutnya, Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Dimulai dari Normalinda, Elsafa, Sinta, Meisha, Hikmah, Iwanda, Dea, Aldina, Nuraini, Alfi, Baihaki, Diana, Husnul Maisinta. Alhamdulillah hadir semua, berarti sehat ya. Pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari pembelahan sel penurunan sifat. Nah, materi yang sekarang itu saling berhubungan dengan materi sebelumnya. Sekarang Bu Guru mau tanya dulu, kalian pernah dengar golongan darah? Apa aja? A, B, O. Nah, benar. Sekarang kalau semisal ada seorang pria yang bergolongan darah A menikah dengan seorang wanita bergolongan darah O, kira-kira berapa persentase anak dari mereka yang bergolongan darah O? Apakah kalian masih mengingat cara menghitungnya? Masih? Lupa? Yang masih Meisha, kira-kira itu materi apa? Genetika. Ya, saling berkaitan. Yang kita bahas itu pewarisan sifatnya. Ya, masih berhubungan dengan genetika ya. Pewarisan sifat, hukum Mendel. Benar kok. Sebelum masuk ke materi, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan yang harus kita tuntaskan pada hari ini. Yang pertama, dapat menyebutkan pengertian dari fenotip, genotip, alel, homozigot, heterozigot, dan juga pengertian persilangan monohibrid dan dihibrid. Serta kita akan mengadakan praktikum untuk hari ini. Sebelumnya Bu Guru akan memberikan materi. Nah, tadi Meisha menjawab genetika. Benar sekali, hubungannya dengan materi genetik. Memang sifat tidak bisa jauh dari gen. Gen itu apa? Gen, unit terkecil dari genetik. Bagian kromosom atau suatu kesatuan kimia dalam kromosom yang mengendalikan diri genetis suatu makhluk hidup. Jadi bukan hanya manusia saja, tapi tumbuhan dan hewan juga. Unit molekulnya DNA atau RNA dengan panjang minimum tertentu yang membawa informasi mengenai urutan asam amino yang lengkap suatu protein. Gen bersifat menurun dari induk kepada anaknya. Terus ini tadi ada homozigot. Homozigot itu genotip yang tersusun dari sifat dominan saja, contohnya B besar atau resesif saja, seperti B kecil. Sedangkan heterozigot adalah genotip yang tersusun dari sifat dominan dan resesif. Contohnya seperti B besar dan B kecil. Struktur halus gen seperti ini contoh gambar gennya. Lalu setiap gen pada organisme mengendalikan produksi suatu enzim khusus. Enzim-enzim itu akan melakukan semua kegiatan metabolisme organisme tersebut sehingga mengakibatkan perkembangan suatu struktur dan fisiologi yang khas disebut dengan fenotip. Hukum Mendel ini berhubungan dengan persilangan. Hukum Mendel itu dibagi menjadi dua, monohibrid dan dihibrid, sesuai dengan tujuan yang kita bahas tadi. Hukum Mendel 1, hukum segregasi atau hukum pemisahan alel-alel
dari suatu gen yang berpasangan pada pembentukan sel kelamin atau gamet, pasangan-pasangan alel memisah secara bebas. Hukum ini berlaku untuk persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Jadi hukum satu Mendel itu persilangan dengan berapa sifat? Satu sifat beda. Ya, benar. Sedangkan hukum dua Mendel, hukum pengelompokan gen secara bebas atau asortasi. Pada pembentukan sel kelamin, alel mengadakan kombinasi secara bebas sehingga sifat yang muncul dalam keturunan yang beraneka ragam. Hukum ini berlaku untuk persilangan dua sifat beda, dihibrid atau lebih juga polihibrid. Berapa sifat beda berarti? Dua sifat beda. Itu perbedaan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Ini istilah-istilah penting dalam persilangan. Ada parental, artinya induk atau orang tua. Ada filial, yang biasanya kodenya F besar, artinya keturunan. Keturunan itu ada dua, F1 dan F2. F1 itu untuk anak, sedangkan F1, F2 untuk cucu. Terus selanjutnya ada genotip, atau kodenya G besar, adalah sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar, disimbolkan dengan pasangan huruf. Contohnya A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil, atau yang di hibrid ini A besar A besar, B besar B besar, dan A besar A kecil, B besar B besar. Ada juga gamet, fenotip, dominan, gen resesif, homozigot, dan heterozigot. Ini contoh persilangan monohibrid ya. Kalau monohibrid tadi berapa sifat beda? Ya benar, satu sifat beda. Ini contohnya mangga. Mangga besar disilangkan dengan mangga kecil. Yang dikodekan parentalnya B besar untuk mangga besar, B kecil untuk mangga kecil. Jadi perbandingan genotipnya nanti didapatkan B besar B kecil 1 dengan B kecil 1 juga. Terus persilangan di hibrid. Kalau di hibrid tadi berapa sifat beda? Ya benar 2. Persilangan di hibrid memperhatikan 2 sifat beda. Contohnya seperti kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau. Ini untuk persilangannya. Ini yang contoh di hibrid ya, jadi 2 sifat beda. Di sini ada biji bulat dan berwarna kuning, berarti 2 sifat beda yang disilangkan. Segitu dulu penjelasan dari Bu Guru. Kira-kira apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Oh, Normalinda, silakan untuk pertanyaannya. Itu faktor apa saja yang mempengaruhi pewarisan sifat pada makhluk hidup? Terima kasih untuk Normalinda atas pertanyaannya. Faktor apa saja yang mempengaruhi pewarisan sifat? Di sini tuh ada faktor internal, contohnya kesehatan ibu, ayah, dan juga faktor eksternal seperti lingkungan yang mempengaruhi. Apakah ada lagi? Terima kasih untuk pertanyaannya, udah bagus. Sekarang untuk lebih dalam kita mempelajari persilangan monohibrid dan dihibrid, Bu Guru akan membagi menjadi 3 kelompok. Caranya berhitung aja ya. Dimulai dari hikmah. 1, 2, 1, 3. 1,
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Satu. Ya. Sekarang mengumpul sama kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3. 3 di belakang. Sudah mengumpul di kelompoknya masing-masing? Sudah. Bu Guru akan memberi contoh terlebih dahulu untuk praktikumnya. Jadi di sini tuh ada botol. Botol ini berisikan 2 kertas warna beda. Nah, itu nanti caranya itu kita mengambil tanpa melihat ya, dan diulangi sebanyak 5 kali. Hasilnya ditulis di dalam tabel LKPD ini. Contohnya Bu Guru ngambil nih ya. Oke, Bu Guru dapat 2 kertas warna putih. Berarti dicentang pada pengambilan ke pertama putih ini dengan M kecil. Lalu akhirnya nanti dijawab pertanyaannya nomor 1 saja, ditulis perbandingannya. Setelah itu Bu Guru maju perwakilan kelompoknya untuk menyebutkan perbandingannya tadi saja. Boleh diambil LKPD-nya dan botolnya. Setiap kelompok 1. Ya, cuma 2 warna saja. Karena ini kita persilangan monohibrid. Satu sifat beda. Ya, benar Maisha. Gimana? Dipakai ya. Semisal gini. Adakah yang masih bingung seperti kelompok 1? Ini kan ada 3 kolom. M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Semisal dapatnya 2 warna seperti ini ya, berarti yang dicentang itu kolom tengah, M besar, M kecil. Kalau yang didapat 2 warna ini, berarti M besar, M besar. Kalau yang dapat putih seperti Bu Guru tadi, berarti ya, pinter, udah pinter.
Jangan berisik ya. Kok bisa salah kelompok? Ya udah nggak apa-apa, udah terlanjur ya. Belum selesai ya, Pak? Sudah. Udah selesai. Ini juga udah selesai. Kelompok 1 udah selesai. Oke. Karena praktikumnya cepat dan udah selesai, boleh perwakilannya salah satu dari kelompok 3 dahulu menyebutkan perbandingannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan terkait praktikum kertas hukum Mendel. Nah, kelompok kami mendapatkan perbandingan 2:1:2 yang artinya fenotip. Ya, benar. Setiap kelompok memang perbandingannya berbeda ya. Sekarang waktunya kelompok 2 maju. Udah bagus tadi kelompok 3. Sudah berani maju. Penjelasannya lengkap. Nggih. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami mendapatkan 1:3:1. Ya, yang artinya monohibrid. Good. Benar. Untuk kelompok 2 tepuk tangan. Sekarang waktunya kelompok 1, siapa yang mau maju? Oh, Bayi Haki, ya boleh. Maju, Haki. Hasil perbandingan yaitu 2:1:2. Ya benar. Sudah bagus. Memang praktikum itu setiap kelompok tidak harus sama ya. Untuk semuanya udah bagus, udah pinter. Sekarang sebelum kembali ke bangkunya masing-masing, setiap kelompok Bu Guru ingin bertanya. Kelompok 1, homozigot itu apa? Homozigot adalah pasangan gen yang bersifat sama. Benar. Untuk kelompok 2, heterozigot. Contohnya apa? Contohnya A besar A kecil. Berarti percampuran ya. Untuk kelompok 3, gen resesif itu apa? Gen resesif adalah sifat-sifat gen yang tidak selalu nampak, baru muncul apabila bersama-sama gen resesif lainnya, disimbolkan dengan huruf kecil. Terima kasih, benar semua jawabannya. Jempol. Sekarang boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Dikembalikan. Kan tadi udah praktikum, udah paham. Sekarang tugasnya mandiri-mandiri supaya lebih paham. Soalnya cuma 2, cukup 2. Bu Guru bagikan ya.
Kerjakan sendiri-sendiri. Yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Kalau dari jawaban yang Ibu terima ini, jawabannya benar semua. Kalau dari soal pertama, didapatkan perbandingan 1:1, berarti itu kira-kira persilangan apa? Monohibrid apa dihibrid? Benar sekali. Jadi persilangan monohibrid itu apa, Elsa? Persilangan antara dua individu sejenis dengan memperhatikan satu sifat beda. Pintar. Benar. Kalau dihibrid apa? Hikmah? Dua sifat yang berbeda. Ya. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran pada hari ini adalah kalau persilangan monohibrid itu satu sifat beda, sedangkan dihibrid itu yang diperhatikan dua sifat beda atau lebih, polhibrid tadi. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, dipelajari materi selanjutnya masih berhubungan dengan gen-gen, yaitu pola hereditas. Untuk pertemuan selanjutnya kita adakan kuis di depan ya, harus dipelajari. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.